Salam jumpa pemirsa, kembali Anda menyaksikan Agropolita News edisi hari ini. Berita seputar Malang Raya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Sofal Huda, inilah dia Agropolita News selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Kita ke informasi pertama pemirsa. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendorong Muslimat Nahdlatul Ulama melakukan transformasi dakwah dari metode konvensional menuju platform digital. Hal tersebut disampaikan dalam pidato pada acara silaturahmi Hikmat Muslimat NU dan IHM NU di Kota Batu. Bertempat di salah satu hotel di Kota Batu, ratusan perwakilan Muslimat se-Jawa Timur menggelar silaturahmi Hikmat NU dan IHM NU. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Dalam sambutannya di hadapan para daya dan pengurus Majelis Taklim Muslimat NU, Hovifah Indar Parawansa menyebut digitalisasi menjadi langkah penting agar pesan dakwah menjangkau lebih banyak masyarakat tanpa batas waktu dan tempat. Menurutnya, Muslimat NU memiliki potensi besar melalui jaringan Majelis Taklim dan pendidikan anak usia dini. Potensi tersebut perlu didukung dengan penyajian konten yang menarik sesuai karakter generasi muda, serta memanfaatkan kolaborasi dengan Fatayat NU dan IPPNU dalam produksi konten digital. Hovifah juga menilai pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan keniscayaan di era digital. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara produktif, objektif, dan bertanggung jawab, serta tidak digunakan untuk menyebarkan hoax maupun konten yang merugikan harkat dan martabat orang lain. Antara Daiyah, Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim Muslimat NU. Kekuatan Muslimat itu kan di Majelis Taklim sesungguhnya, di pengajian-pengajian. Nah, para bunyainya itu selalu mereka ingin ada update gitu. Update dari materi dakwahnya, metode dakwahnya. Pernah mereka melakukan kegiatan seperti ini, itu materinya itu fotografi. Jadi memang mereka ingin bagaimana mereka bisa memotret, juga memvideo gitu kegiatan-kegiatan dakwah mereka. Nah sekarang kesadaran ini sudah cukup lama. Mereka ingin sebetulnya melakukan transformasi dari dakwah secara konvensional ke dakwah secara digital. Kita sebetulnya pada musim COVID yang lalu itu melakukan agak komprehensif secara nasional, yang melakukan pelatihan di semua lini, bayar masing-masing sesuai dengan kemampuannya, tapi kan kemudian menempatkan posisi yang look nice bagaimana memang membutuhkan pendalaman kembali. Jadi kira-kira kalau dakwah secara digital sudah pasti bisa diakses 24 jam 7 hari, anytime, anywhere. Dan kalau di Indonesia itu kira-kira 235 juta orang bisa mengakses dakwah kita kalau dilakukan secara digital. Kalau secara global itu 6 miliar lebih. Dan dari berbagai studi secara saintifik, lebih dari 60% masyarakat itu mengakses sosial media. Antara yang dicari itu adalah referensi keagamaan. Dari hal-hal seperti itu, di Muslimat ini punya potensi yang luar biasa. Jadi kalau misalnya memberikan pesan-pesan dakwah melalui pesan pendidikan,
rasanya pendidikan usia dini itu Muslimatlah jagonya. Pakar-pakar PAUD banyak sekali, tapi bagaimana ini bisa tersampaikan dengan indah, bahkan mungkin tersampaikan dengan pesan-pesan melalui kartun tidak wajah dari pengurus Muslimat misalnya. Lalu bagaimana interior desainnya supaya itu bisa dinikmati secara lebih look nice, kira-kira gitu. Nah, itu masih butuh ahlinya. Maka tadi disampaikan oleh Bu Masruro, Ketua PW, ya diajaklah itu Fatayat, diajaklah itu IPP, supaya mereka menjadi satu tim. Kontennya dari ibu-ibu, tapi bagaimana konten itu bisa sampai sesuai dengan bahasa yang dibutuhkan oleh viewer. Melalui forum ini, Muslimat NU didorong memperkuat kapasitas dakwah digital agar nilai-nilai keislaman tetap relevan dan mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat di era teknologi. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, untuk kelancaran, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas para pengguna jalan, Dinas Perhubungan Kota Batu melakukan perbaikan warning light di Jalan Raya Samadhi Kota Batu. Diharapkan dengan perbaikan rambu ini, para pengguna jalan bisa melintas dengan lancar, aman, dan nyaman. Untuk kelancaran, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas para pengguna jalan, Dinas Perhubungan Kota Batu melakukan perbaikan warning light di Jalan Raya Samadhi Kota Batu. Diharapkan dengan perbaikan rambu ini, para pengguna jalan bisa melintas dengan lancar, aman, dan nyaman. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Samadhi Kota Batu. Perbaikan warning light ini sangat penting karena rambu merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang berfungsi sebagai lampu peringatan bagi para pengguna jalan. Selain itu, warning light ini sendiri berfungsi sebagai isyarat visual untuk menarik perhatian dengan cepat. Di jalan raya, lampu ini memberikan tanda kepada pengendara untuk mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan. Tony Hermansyah, Kasih Sarana dan Prasarana Dishub Kota Batu menjelaskan bahwa perbaikan warning light ini sangat penting untuk kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Lebih lanjut, Tony juga menambahkan pihak Dishub juga terus melakukan pemantauan dan perawatan rambu di seluruh wilayah Kota Batu agar dapat berfungsi secara maksimal. Di lokasi terlihat perbaikan lampu warning light ini menggunakan 1 unit kendaraan operasional milik Dishub Kota Batu. Ini perbaikan warning light di Jalan Samadhi karena nyalanya sudah tidak baik, maka kami perbaiki dengan mengganti panel warning light. Jadi sesuatu yang kurang baik pasti kami perbaiki. Gitu. Pasti kami setiap hari melakukan patroli namanya, patroli apa-apa yang mungkin rambu yang rusak atau rambu yang ditabrak terus jatuh, itu pasti kami perbaiki. Baik, sering kami kan punya namanya Sumbang Instagram, itu sering kasih masukan, Pak di sini ada rambu roboh, Pak di sini WL-nya mati, Pak traffic light-nya, nah itu sering. Jadi aktif masyarakat. Ya, saya himbau pada masyarakat tetap patuhi rambu, dan kalau ada rambu yang sekiranya kurang baik, mohon segera dilaporkan kepada kami. Diharapkan dengan perbaikan warning light ini akan membantu para pengguna jalan agar bisa lebih aman dan nyaman ketika berkendara di wilayah Kota Batu. Dari Kota Wisata Batu, Furkon ATV melaporkan. Pemirsa, hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Sumberjo 1 Kota Batu dipenuhi antusiasme sekaligus haru. Sejumlah orang tua tampak masih enggan meninggalkan putra-putrinya, khususnya siswa baru kelas 1 yang untuk pertama kalinya menginjak bangku sekolah dasar. Suasana hari pertama masuk sekolah di SDN Sumberjo 1 Kota Batu dipenuhi antusiasme sekaligus haru. Sejumlah orang tua tampak masih enggan meninggalkan putra-putrinya, khususnya siswa baru kelas 1 yang untuk pertama kalinya menginjak bangku sekolah dasar. Bahkan para orang tua rela menunggu di lingkungan sekolah dan mengikuti upacara bendera pada Senin pagi demi memastikan anak-anak merasa nyaman saat memulai kegiatan belajar.
Mengingat sebagian besar siswa kelas 1 masih membutuhkan pendampingan, pihak sekolah memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menemani anak mereka dalam batas waktu tertentu. Kebijakan ini dilakukan agar siswa dapat beradaptasi secara bertahap dengan lingkungan sekolah yang baru. Kegiatan hari pertama juga diisi dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Melalui MPLS, siswa diperkenalkan dengan guru, teman, tata tertib, serta berbagai fasilitas sekolah guna menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kepala SDN Sumberjo 1 Kota Batu, Puji Maliki SPD MPD mengatakan sekolah sengaja memberikan kelonggaran bagi orang tua untuk mendampingi anak di hari-hari awal. Menurutnya pendampingan tersebut penting agar siswa baru lebih percaya diri dan cepat beradaptasi sebelum nantinya mengikuti kegiatan belajar secara mandiri. Kita laksanakan di SDN Sumberjo 1 ini mulai dari ini serentak ini masih calon-calon yang kelas 1 calon beras. Pelaksanaan PLS ini Dulu yang kelas 2 calonnya ada dari kelas 1 dan seterusnya sampai kelas 6 menyenangkan ya. Tentu diharapkan masih belum masuk kelas. Anak-anak nanti Tadi masuk kelasnya adalah senang, selalu senang, semangat untuk masuk sekolah. Calon-calon semuanya. Jadi kita ciptakan di Pada hari ini, SDN 1 ini adalah sekolah yang aman, insya Allah resmi nyaman, kalian dan tentu naik ramah semuanya. bagi anak. Saya ucapkan selamat semuanya. Betul, anak-anak ini Semoga kalian semuanya sukses di dengan SDN semangat Sumberjo. ya, ngangen nih kalau ke sekolah ya, ketika gak nang Insya sekolah Allah sudah kenal kangen ya. anak sekalian. Alhamdulillah. Memang diharapkan untuk Di hari top 3 pertama kali ini kalau tidak salah didampingi oleh top orang resmi, tuanya. yaitu Kemarin kita tetap nyampaikan dibahas ke orang tua murid ya, ada Alhamdulillah. kegiatan ayah mengantarkan anak sebetulnya, Riwayatnya, tetapi karena saya mungkin dulu banyak masuk ke ayah sini yang tanggal yang masih Insya Allah kecil 5 sehingga Agustus banyak ibu-ibunya masih yang mengantarkan anak, dan mengantarkan anak-anak ini 23 ya. yang Acara wajib 24 hari pertama ini. Untuk selanjutnya monggo nanti dan nanti akan diakhiri bulan Agustus juga. Di tahun ajaran baru ini, SDN Sumberjo 1 menerima total 105 siswa, mulai dari kelas 1 hingga kelas 4. Pihak sekolah berharap seluruh peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan semangat dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini Agropolita News segera kembali.